Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Mazayalbi, mahasiswa ilmu perpustakaan dengan NIM 215030707111002. Mata kuliah Manajemen Pengetahuan dengan dosen pembimbing Ibu Aulia Puspaninggali. Di sini, saya akan memberikan jawaban terkait pertanyaan teman sekelas, yaitu menjadi human library dalam sudut pandang seorang K-popers sebagai tugas ujian tengah semester. Bila menyebut kata perpustakaan, pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat peminjaman buku-buku. Tapi pemikiran ini bisa berbeda kalau menyinggung kata human library. Perpustakaan manusia adalah organisasi dan gerakan internasional yang pertama kali dimulai di Copenhagen, Denmark pada tahun 2000. Human Library atau perpustakaan manusia ini bertujuan untuk mengatasi prasangka orang dengan membantu mereka berbicara dengan orang yang biasanya tidak mereka temui. Dalam arti kata yang sebenarnya, perpustakaan orang-orang. Dalam arti yang sebenarnya adalah perpustakaan orang-orang. Dalam arti kata lain, human library atau perpustakaan adalah perpustakaan orang-orang. Menyelenggarakan acara di mana pembaca dapat meminjam manusia yang berfungsi sebagai buku terbuka dan melakukan percakapan yang biasanya tidak dapat mereka akses. Setiap buku manusia dari rak buku mewakili kelompok dalam masyarakat kita yang sering mengalami prasangka, stigmatisasi atau diskriminasi karena gaya hidup, diagnosis, kepercayaan, kecacatan, status sosial, asal etnis, dan lain-lain. Orang-orang yang dihadirkan di perpustakaan ini adalah orang-orang yang dalam hidupnya sudah banyak mengalami diskriminasi, pengusiran sosial, prasangka buruk, maupun stigma. Di antaranya para tunawisma, pengangguran, pengungsi, pasien bipolar, transgender, orang kulit hitam, dan masih banyak lainnya. The Human Library didirikan oleh Ronnie Abergel bersama saudaranya Denny dan dua temannya, Asma Mauna serta Christopher Erikson pada tahun 2000. Di awal mengenalkan konsep The Human Library, Ronnie membuat acara selama 4 hari berturut-turut dengan durasi selama 8 jam. Setiap harinya, ada lebih dari 50 kisah manusia yang diceritakan langsung dalam acara ini. Ronnie menyebut kisah-kisah manusia tersebut sebagai judul buku, dan pengunjung yang hadir sebagai pembaca. Dalam stereotype orang lain melihat saya sendiri, seorang K-popers. Dalam acara ini, Ronnie menyebut kisah-kisah manusia tersebut sebagai judul buku, dan pengunjung yang hadir sebagai pembaca. Dalam stereotype yang orang lain melihat, saya sendiri adalah seorang K-popers. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang K-popers. Apa sih itu K-popers? Korean Wave adalah istilah untuk penyebaran budaya populer Korea melalui produk-produk hiburan dan budayanya seperti drama, musik, gaya hidup, make up, gaya berbicara, bahasa, bahkan hingga ke makanan dan minumannya. Nah, kalau K-pop sendiri telah menjadi salah satu produk budaya paling kuat di Asia Timur dan kini makin populer di seluruh dunia termasuk Indonesia. K-popers adalah fans atau fandom, yaitu ini sekumpulan orang yang memiliki ketertarikan di bidang dan tujuan yang sama, yaitu mendukung idol mereka. Fans berperan aktif menghubungkan dunia mereka dengan karakter tokoh idolanya. Selain mengagumi idola, fans juga fans K-pop umumnya tergolong fanatik atau die-hard fans. Tak sebatas menyukai karya-karya idolanya, mereka juga mengikuti proses awal terbentuknya grup, mengupdate perkembangan manajemen idola mereka, dan mendukung dengan mengikuti kegiatan idola dengan menonton konser musik ataupun menonton filmnya. Nah, di tugas manajemen pengetahuan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman kelas B manajemen pengetahuan tentang stereotipnya mengenai seorang K-popper seperti saya. Baik,
pertanyaan pertama dari Talita Dwi Rahmadani. Pertanyaannya, apakah K-pop benar-benar membantu mendorong semangat para K-popers untuk mempelajari bahasa baru seperti bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya? Kalau menurut saya sendiri, seperti yang kita tahu bahwa idol atau boy group Korea pastinya memakai bahasa Korea dalam kegiatannya di dunia entertainment. Dengan tidak langsung, kata-kata sederhana seperti contohnya annyeong yang artinya halo, oppa panggilan perempuan kepada laki-laki yang lebih dewasa, onni panggilan perempuan kepada wanita yang lebih dewasa, saranghae yang artinya aku cinta kamu, miane yang artinya maafkan aku, dan lain-lain. Pastinya kita sebagai fans juga ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh idol kita sendiri kan? Nah, jadi sudah pasti ada kemauan untuk belajar bahasa asing seperti bahasa Korea. Belum lagi saat menonton K-drama yang kadang tidak memiliki subtitle bahasa Indonesia. Mau tak mau, jika tetap ingin menonton drama tersebut, kita akan menggunakan subtitle yang tersedia, seperti contohnya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris dan bahasa Koreanya sendiri. Saya juga menemukan artikel sumber dari BBC News Indonesia, K-pop mendorong lonjakan kursus bahasa Korea. Bahasa Korea semakin populer dengan melonjaknya pengajaran di berbagai pelosok dunia, terutama didorong oleh semakin digemarinya bintang-bintang pop dari negara tersebut. Keinginan untuk mempelajari lirik lagu populer K-pop seperti Blackpink, EXO, NCT, Red Velvet, dan lain-lain melonjakkan ketenaran bahasa Korea di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Malaysia, dan pastinya di Indonesia. Sebuah laporan Modern Language Associations menunjukkan pembelajaran bahasa Korea di berbagai universitas Amerika Serikat hampir 14% antara tahun 2013 dan 2016, sementara pengajaran bahasa-bahasa lainnya mengalami penurunan. Data tersebut menunjukkan 14.000 mahasiswa mempelajari bahasa Korea di Amerika Serikat, dibandingkan dengan 163 orang pada 2 dekade sebelumnya. Situs internet pelajaran bahasa seperti Duolingo, misalnya, meluncurkan kursus bahasa Korea tahun lalu karena peningkatan peminatan dan lebih dari 200.000 orang langsung menyatakan ketertarikannya. Itulah sebabnya saya mengatakan K-pop benar-benar membantu mendorong semangat para K-popers untuk mempelajari bahasa baru. Pertanyaan kedua juga masih dari Talita Dwi Rahmadani. Pertanyaannya, apakah sebagai seorang K-popers Anda juga pernah berkontribusi dalam war antar fandom? Kalau saya sendiri jujur pernah mengikuti war fandom. Idol generasi sekarang tuh super banyak banget. Semakin banyaknya idol, maka fandom yang semakin banyak semakin banyak juga fandom dari idol tersebut atau boy group dari idol tersebut. Otomatis setiap fans dari idol tersebut merasa idolnya paling hebat dan layak. Saya bilang semua fandom pasti akan merasa seperti itu, entah mau dari fandom tertoksik maupun fandom yang adem ayem seperti yang shiny atau lain-lain. Itu pasti tetap ada toksiknya. Semua pasti berpikir idolnya yang paling hebat kan? Nah, belum lagi idol sekarang yang semakin bersaing besar-besaran fandom, mengejar prestasi di mana-mana, banyak hal yang lebih mudah dicapai daripada generasi sebelumnya. Tentunya dengan kemudahan akses teknologi dan media, sehingga dari segi prestasi pun idol-idol sekarang lebih beragam. Karena beragam inilah kadang ada fandom yang iri, merasa idolnya tersaingi karena menurutnya idolnya jauh lebih pantas. Atau ada idol yang terkenal dari fandomnya, merasa idol lain di bawah idolnya jadi songong banget gitu, kayak sombong gitu, flexing. Idolnya lebih keren nih daripada idol boy group lain gitu. Tapi saya nggak mau bilang semua orang di dalam fandom seperti ini ya. Jadi semakin besar fandom dan semakin terkenal idolnya,
maka jumlah fans abal-abal dan toksik semakin banyak. Dan ini tuh nggak bisa dilawan, susah banget ngaturnya. Karena saking banyaknya suatu fandom dari boy group tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Rabani alias Saputri. Pertanyaannya, kenapa lebih suka K-pop? Kenapa tidak penyanyi lain, misalnya western atau J-pop? Nah, saya mau jawab dulu nih. Sebenarnya saya sendiri juga menyukai semua jenis genre musik, mau dari western, J-pop, Indonesia, bahkan dari K-pop sendiri. Saya suka, asalkan lagunya saya suka denger dan easy listening buat saya sendiri. Saya juga tidak mengotak-ngotakkan jenis atau genre sebuah lagu, karena menurut saya semua lagu pasti memiliki nilai dan seninya sendiri. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan, cukup sukai dan hargai selera musik diri sendiri dan orang lain. Tidak perlu menjudge selera orang lain. Pertanyaan keempat atau yang terakhir dari Diva Zahira. Pertanyaannya, apakah benar menjadi K-popers butuh mengeluarkan banyak biaya untuk membeli merch? Apakah merchandise tersebut penting bagi kamu? Oke. Kali ini saya akan membahas tentang berapa sih kira-kira biaya menjadi seorang penggemar K-pop. Sebelumnya, mari kita klasifikasikan dulu deh tipe-tipe dari fans K-pop ini. Secara garis besar kita bagi dua fans K-pop menjadi dua tipe. Tipe pertama tuh ada tipe yang mania dan yang kedua sekedar pengagum. Nah, fans dengan tipe sekedar pengagum ini maksudnya mereka cuma mendengarkan lagu-lagu K-pop dan menyukai secara visualnya saja, kayak suka idolnya siapa dan suka lagunya aja, tanpa melakukan sesuatu yang membutuhkan uang. Sedangkan fans mania kita bagi lagi nih dalam dua level. Level pertama itu adalah fansite. Nah, fansite ini biasanya dari dalam Korea sendiri, dari negara tersebut. Mereka ini mengikuti kemanapun idolnya punya aktivitas, baik itu di dalam negeri, di Korea sendiri, sampai lintas benua kayak konser internasional gitu. Fansite ini sering mengambil foto-foto idola dan mengirimkan hadiah mahal untuk pujaannya atau idol tersebut. Dan level kedua dari mania kita sebut sebagai fans garis keras. Nah, fans garis keras ini juga dibagi lagi nih. Ada yang garis keras model cinta dan ada garis keras dengan uang. Maksudnya fans garis keras dengan mengeluarkan uang. Fans garis keras model cinta ini mencintai idolnya dengan sangat, tapi terbentur oleh biaya. Jadi mereka cuma bisa menyaksikan idolnya di lewat layar seperti menonton comeback di YouTube dan di TV gitu. Mengikuti update di media sosial, memfollow Instagram dari boy group atau girl group sendiri itu. Terus ikut voting agar pujaannya menjadi juara di ajang penghargaan seperti Mama Award, Seoul Award gitu deh. Nah, kalau saya sendiri, rata-rata K-popers lainnya yang mempunyai album tapi tidak sampai yang setiap comeback pasti beli album gitu, harus beli gitu. Dan kalau menurut saya sendiri, kembali lagi dari orangnya dan kebutuhan sendiri. Kalau kebutuhan dia membeli album atau PC menurut dia baik dan bisa memberi semangat buat dia, dan dia juga mempunyai materi yang cukup, kenapa tidak dia membeli merchandise tersebut? Toh juga tidak ada yang melarang kan?
Baiklah, karena itu adalah pertanyaan terakhir, akan saya tutup penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti dan dimengerti dengan mudah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.